Halo, saya Gunadi dari Tako. Selamat datang di segmen kita Tako Lab. Di Tako Lab hari ini saya berada di Hotel Royal Tulip Gunung Gelis. Dan kita akan sedikit berbincang-bincang dengan salah satu desainer interior yang sudah lama berkiprah di dunia desain interior. Selamat pagi Pak William. Kumaha damang Pak? Selamat pagi juga Pak. Baik, damang. Kumaha damang? Alhamdulillah. Ya. Sudah bersama saya saat ini Pak William Kurniawan Pati dari Hadi Prana. Baik, mari Pak kita sama-sama ngobrol-ngobrol sambil duduk Pak. Terima kasih Pak William sudah memberikan kami kesempatan untuk mengobrol-ngobrol dengan Bapak. Saya justru yang terima kasih nih. Jadi atas nama pribadi William dan atas nama kantor Hadi Prana, thank you ya, hatur nuhun udah dikasih kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol sesi seperti ini, bisa ada di venue Hotel Royal Tulip Gunung Gelis seperti ini. It's a good part, it's a good session. Thank you. Saya lebih berterima kasih Pak sebenarnya. Yes. Oke, baik sebelumnya bisa diceritakan nggak Pak bagaimana kiprahnya Bapak nih dalam mendesain sebuah desain interior lah? Jadi maksudnya latar belakang saya akhirnya sampai menjadi profesi desainer interior. Betul sekali Pak. Jadi sebenarnya ini lucu ya, unik ya. Jadi kalau perjalanannya, jadi kalau kita track back ke belakang, jadi justru awal mulanya tuh saya pengennya jadi seorang atlet. Karena saya benar-benar cinta, suka banget sama olahraga gitu. Pengen jadi seorang atlet. Tapi pada saat perjalanannya, karena memang waktu di awal-awal saya banyak keluar kota, di masa-masa dari umur 1 sampai 5 tahun itu ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah gitu ya, banyak melihat segala sesuatu tempat-tempat. Memang tidak sesuatu yang bagus, tapi daerah-daerah yang berbeda, culture yang berbeda. Terus salah satu saudara saya ada yang insinyur dan kebetulan saya suka gambar gitu. Di situ mulai tertarik, saya pengen jadi insinyur nih, baru insinyur gitu kan. Lalu beriringan dengan waktu, ketika masa SMA mau selesai, ada salah seorang teman saya yang ngajak, ikut bimbingan yuk Villa Merah. Masuk mana tuh? Masuk ITB, FSRD. Ya udah ikutlah bimbingan Villa Merah. Bersamaan saya berusaha untuk daftar ikut arsitektur gitu kan. Tapi keterimanya di FSRD ITB. Nah, di situ masuk penjurusan, ambil desain interior, baru deh lambat laun passion saya, ketertarikan saya, apalagi ditambah ekosistem teman-teman segala rupa gitu ya, mulai terbentuk tuh. Pada saat tahun 99 kurang lebih atau 98 saya kerja praktek magang di Hadi Prana gitu. Saya bertemu dengan sosok yang benar-benar merupakan role model dari interior designer di seluruh Indonesia, yaitu almarhum mendiang Om Heng atau Hendra Hadi Prana. Lalu beliau banyak berinteraksi dengan saya, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya di situ saya menemukan satu titik bisa dibilang pencerahan gitu. Dan di saat itu pula beliau bilang ke saya, William, karena kan Om Heng lulusan Belanda nih. Dia bilang, William, kalau lulus mau nggak masuk ke Hadi Prana? Saya bilang, wah boleh Om. Belum lulus udah ditawarin kerja gitu kan. Saya bilang, wah menarik nih gitu kan. Akhirnya udah, setelah saya lulus di tahun 2001, saya masuk apply ke Hadi Prana dan diterima gitu. Masuk ke dunia praktisi, otomatis membentuk mindset saya, habit saya, behavior saya, fundamental shifting saya terjadi di situ. Akhirnya, this is my passion, not just profession. Berarti di sini my passion as an interior designer. Nah, disitulah di Hadi Prana saya, thanks God, di tahun 2021 ini saya sudah 20 tahun berkarir as a interior designer profesional. That's moreover kurang lebih tentang perjalanan karir saya. Nah, kalau gitu Pak, untuk Hadi Prana sendiri, bisa diceritakan nggak Pak, di balik kebesaran Hadi Prana, itu bagaimana ceritanya sih Pak, dari awal sampai sudah besar seperti hari ini? Oke, jadi kalau boleh sharing ya, perjalanan kan panjang. Hadi Prana itu di tahun 2021 ini berarti usianya sudah 63 tahun. Cikal bakalnya itu dimulai ketika Om Heng beserta dengan beberapa orang Indonesia yang menuntut ilmu arsitektur di Belanda. Di tahun 1958 mereka pada lulus, balik ke Indonesia, dan masuk salah satunya Om Heng. Om Heng kenapa pengen pulang ke Indonesia? Karena Om Heng itu memang punya passion, punya cinta rasa terhadap culture, terhadap negara Indonesia gitu kan.
Makanya beliau memutuskan untuk pulang ke Indonesia, membangun karir di Indonesia gitu kan. Di tahun 1958 itu bisa dibilang era-era pertama dari generasi interior designer Indonesia gitu. Nah, di tahun 1975 seingat saya, jadi ada salah seorang klien yang minta dibikinkan didesain rumah oleh Geraha Cipta Hadiprana saat itu namanya, oleh Om Heng. Om Heng mencoba, karena kliennya waktu itu bilang mau coba garis desainnya agak-agak klasik gitu kan. Which is waktu itu Om Heng coba kasih usulan tentang Greek column. Tapi Om Heng berpikir harusnya ada cita rasa lokal Indonesia. Jadi Om Heng menggabungkan dua desain antara Greek Roman column dengan Indonesian touch gitu kan. Nah, mulai dari situ akhirnya garis desain tersebut yang memadukan dua gaya itu menjadi ciri khas dan akhirnya menjadi semacam panutan untuk desain pada saat itu. Nah, itu salah satu turning point Hadiprana. Beriringan dengan waktu di tahun 2007 pucuk pimpinan presiden direktur diambil alih lanjut ke anaknya Om Heng. Itu generasi kedua berarti ya? Betul, Ibu Mira Hadiprana gitu kan. Nah, di tahun 2007 itu kami juga melihat bahwa prospek kita berdasarkan pengalaman selama ini banyak mengerjakan proyek-proyek residensial, hotel, apartemen, villa, which is pendekatan lebih ke hospitality. Karena itu adalah kekuatannya dari Om Heng tuh, hospitality, service, ya kan, personal approach. Jadi kami coba untuk menstrategikan dan memformulasikan bagaimana kalau ke depannya Hadiprana core bisnisnya lebih ke hospitality design gitu. Tagline atau dirumuskan secara simpelnya garis desain Hadiprana itu adalah unique, eclectic and contemporary. Unik gitu. Eclectic dan kontemporer. Iya, karena setiap proyek harus unik dan pasti by itself gitu kan ya, by its blood, karakternya, side projectnya itu sudah unik ya kan. Terus yang kedua, kontemporer harus mengikuti dengan perkembangan zaman dong. Kita mesti adaptif, responsif ya kan. And then eclectic, itu yang tadi yang saya bilang di tahun 75 itu. Jadi memadukan unsur desain dan menuburkan dengan unsur desain yang lainnya. Gitu. Jadi ada suatu gregetnya lah. Plus art. Jadi dalam art, betul, dalam hal ini adalah artwork gitu kan. Jadi suatu bangunan, suatu fasilitas dan suatu desain akan menjadi semakin lebih komplit pada saat diimbus, diinfuse atau diinsert dengan sentuhan art atau artwork. Keren Pak. Kalau gitu boleh nggak kita ngobrol-ngobrol di tempat spot yang lain Pak? Sure, harus dong. Mari Pak, kita ke sana. Pak William, setelah kita lihat portofolio Pak William, nah sudah banyak sekali proyek-proyek yang Bapak sudah kerjakan ya Pak. Proyek-proyek seperti apa aja sih Pak? Jenis-jenisnya yang Bapak kerjakan selama ini? Kalau melihat rentang waktu durasi masa bakti saya di Hadiprana ya di dunia desain interior profesional selama 20 tahun. 20 tahun. Betul, dalam 20 tahun itu proyek yang banyak kami kerjakan selama ini adalah hotel. Ada hotel resort, city hotel, business hotel. Lalu yang berikutnya adalah rumah tinggal. Ada rumah tinggal, ada villa, ada apartemen gitu kan. Lalu yang berikutnya lagi baru masuk ke office, masuk ke komersial, retail, restoran, and then museum. Museum Yes. juga? Oke. Nah, dari proyek-proyek yang Bapak kerjakan ini, proyek yang paling unik atau yang paling top of mind-nya Bapak seperti apa sih Pak? Paling unik atau top of mind ini kembali lagi kita mesti samakan dulu persepsinya nih gitu kan. Iya. Mungkin sekitar tahun 2012 ya. 2012 kami mendapat proyek Hard Rock Cafe Jakarta Pacific Place, di mana Hard Rock Cafe Jakarta pada saat itu adalah Hard Rock Cafe kedua di seluruh dunia yang mengalami transisi konsep interior dari yang sebelumnya yang kita udah pernah lihat waktu itu di Sarina dan di tempat-tempat lain di seluruh dunia. Karena kan mereka sudah sangat ikonik dan template desainnya more or less. Sekali, betul sekali. Nah, pada saat itu yang Hard Rock Cafe Jakarta Pacific Place itu adalah yang kedua yang mengalami perubahan konsep. Betul. Jadi akhirnya kami mesti back and forth asistensi desain dengan Hard Rock Cafe Internasional di Orlando. Jadi di situ kita mengirim material, bahkan pergi ke sana untuk asistensi, approval dan lain sebagainya. Dan pada saat itu juga kami coba mengusulkan ada yang namanya tribute wall. Tribute wall. Yes, itu adalah that was the first tribute wall untuk Hard Rock Cafe di seluruh dunia, yaitu
sebuah dinding yang kami dedikasikan untuk seluruh performer, seluruh artis, seluruh penyanyi atau grup band yang pernah manggung di Indonesia. Mereka pasang gitarnya, mereka pasang topinya, bootsnya gitu kan. Original semua? Original semua. I Gitu. see. Lalu yang berikutnya adalah, yes, this one. Oh, ini Yes. mahakaryanya. Royal Tulip Gunung Gelis. Royal Tulip Gunung Gelis. Di mana terletak keunikan atau top of mind-nya? Ya, ini adalah proyek kami waktu itu di 2016, di mana kami mengalami transisi desain ya. Kalau yang selama ini sudah pernah dilihat atau menjadi tipikal dari desain Hadi Prana, pada saat kami mengeksekut di proyek ini, seperti yang kita lihat, kita rasakan sekarang, lebih streamline, lebih modern, lebih ringan, Lebih bersih, lebih clean, bersih. ya, clean. Dan ini ada Hadi Prana. Yes, arsitektur, interior, spatial lighting, artwork, dan landscape. Oh, warnanya beda ya untuk hotel ini dari template-nya Hadi Prana yang Betul, punya. betul. Jadi banyak orang akhirnya juga, wah ini desain Hadi Prana toh. Dan kami pun sendiri ketika mereview ini, wow, kami bisa gitu. Dan so far proyek ini untuk Royal Tulip Gunung Gelis ini meraih 3 award. 3 award. Lokal dan internasional gitu. Berikutnya kita tunggu. Kita tunggu obrolan selanjutnya untuk proyek-proyek. Selama mendesain di berbagai banyak proyek, itu tantangan atau hambatan apa saja yang Bapak pernah hadapi, Pak? Tantangan banyak, hambatan Yang banyak. top 5 mind yang benar yang Bapak bisa utarakan. Salah satu yang paling unik, ini ketika proyek datang di 2016 akhir dan proses desain di 2017. Itu ketika ada seorang owner ketemu kami dan mungkin meng-hire Hadi Prana as part of dari proyek mereka. Mereka bilang, saya pengen meng-hire Hadi Prana, bekerja sama dengan Hadi Prana, tapi saya pengen mendapatkan hasil desain yang bukan Hadi Prana. Oke. 2017, it means saya sudah 16 tahun di Hadi Prana, dididik dan mengalami proyek dengan ala Hadi Prana, tapi di tahun tersebut, dalam kurun waktu 1, 2 bulan, 3 bulan, diminta untuk menghasilkan desain yang bukan Hadi Prana banget. Bagaimana? Wow, luar biasa kan? Oke. Terus bagaimana, Pak? Akhirnya back and forth, setelah melalui proses 6 bulan, ketemu titik cerahnya, titik temunya gitu. Kita bisa mengakomodir keinginan klien, karena itu proyek hotel ya. Kita bisa ketemu dengan the needs and the standard dari operator hotel, begitu. Oke, Pak. Menarik sekali, Pak. Kalau kita lanjut ngobrolnya di tempat hotel ini yang lain gimana, Pak? Boleh banget. Oke, kita masih banyak spot-spot masih banyak di-explore soalnya. Oke, mari Pak, kita sama. Siap. Jangan lupa pasang masker dulu, Pak. Oke, balik badan dulu. Pak William, Ya. pengalaman Bapak dalam menggunakan produk Tako nih, Pak. Itu produk Tako yang seperti apa, Pak, yang bisa dipakai, Pak? Nah, ini menarik nih. Kalau kita tahu kan produk Tako tuh banyak sekali variannya kan. Ya. Jadi warna, pattern, tekstur, ya kan, itu buat kami memudahkan sekali gitu. Jadi pada saat mau pakai sesuai dengan proyek yang berkaitan dengan alam, ya kita pakai yang motif kayu, motif marmer, motif batu, warnanya coklat, grey, atau misalnya mau yang modern bisa yang ala-ala hitam, solid, ya kan, atau yang putih. Tapi more or less kalau melihat karakter proyek di Hadi Prana yang banyak resort hotel ya, yang berkaitan dengan natural, ya yang tipe-tipe atau yang patternnya seperti kayu, seperti marmer, seperti batu, seperti itu. Yang tone colornya abu-abu, coklat. Kayu, marmer, solid. Ya. Itu yang produk Tako yang sering Bapak gunakan dalam desain Bapak ya? Betul, betul. Oke, dalam hal penggunaan produk Tako ini, Pak, sebagaimana dalamkah ini bisa membantu pekerjaan Bapak? Sangat banyak membantu, terutama dalam proses meng-cut durasi proses finishing. Kalau kita mah kayak kayu, misalnya contoh seperti ini nih, kan mesti di finish kan, Ya, mesti di coating, betul, tunggu matahari dulu supaya kering gitu kan. Kalau itu kan udah jadi. Iya, Kita mesti ditempel selesai. Iya. Lalu kalau kita misalnya bermain dengan tone color warna, waduh ini digelapin, diterangin, masih belum sesuai. Kalau itu kan sudah ada, tinggal pilih A, B, C, pilih, udah jadi, ya kan? Kalau ini nggak ada stok, kita bisa yang pilih A, pilih B, dan C dan seterusnya. So it helps us a lot. Ini
tips Pak. Tips buat para desainer muda yang ingin memulai karirnya di bidang desain interior. Ada nggak, bisa diberikan nggak Pak tips itu? Wah, tipsnya ini benar-benar menantang nih. Karena buat saya tips ini nanti akan berakhir ke sebuah tujuan mulia gitu. Jadi betul. Jadi nggak bisa sesuatu tips yang biasa-biasa aja. Maksudnya tuh tips yang bisa dianggap remeh atau dianggap kecil gitu. Dalam arti ya karena kita punya tujuan mulia. Apa sih sebenarnya tipsnya? Nomor satu, kita mesti bangun awareness sejak pertama kali, sejak dini, sejak masih bibit-bibit seperti itu tuh, bahwa profesi desainer interior ini profesi yang bergerak di bidang dunia kreatif ya, terutama kita ya, arsitektur interior seperti itu, bahwa profesi ini adalah profesi yang adaptif, reaktif, responsif. Kita lihat situasi pandemi seperti ini, udah 1 tahun, kita sebagai desainer harus adaptif dong menyikapi ini, ya kan, penggunaan material, sirkulasi dan lain sebagainya. Kita akan responsif bagaimana nanti 3 tahun, 4 tahun ke depan, ya kan. Terus yang kedua, bahwa profesi ini adalah profesi yang kolaboratif, tidak bisa berdiri sendiri. Saya on behalf of Hadi Prana, ketemu dengan Pak Gunadi, on behalf of Tako, konsultan, bertemu dengan vendor, kita akan bertemu dengan kontraktor, bertemu dengan teman-teman dari IT, bertemu teman-teman dari budayawan, dengan struktur, arsitektur, owner, operator hotel. Kita nggak akan pernah berdiri sendiri gitu. So makanya kita bangun kolaborasi, networking gitu kan, yang bagus untuk kedepannya. Lalu yang ketiga adalah, nah ini, yang dari mendiang almarhum Om Heng selalu tekankan ke kami para desainer pada saat itu ya. William, kalau jalan-jalan ya, ke hutan, ke pasar tradisional, ke pusat kebudayaan, ketemu owner, lagi survei ke hotel lain gitu kan, lagi jalan-jalan ke kota negara lain, lu pelajarin itu, lu rekam itu semua pakai kacamata, masukin memori ke otak sama ke hati. Just in case nanti ketemu suatu proyek, pengen menggali gagasan ide, lu keluarin lagi, lu olah dengan segala data dan konsep yang lu punya gitu. Jadi kita putar ulang lagi rekamannya, itu yang memperkaya kita. Untuk apa? For a better design, for a better Indonesia, and then for a better world. That's all. Keren, tujuan mulainya keren. For better Indonesia. Terima kasih Pak William. Thank you for being with us today Pak. Terima kasih juga, saya berada di sini udah bersama dengan Pak Gunadi dan tim Tako. Untuk melihat update dan project Pak William, bisa dilihat di mana Pak? Ada di Instagram @williamkapati, semuanya nyambung. Dan @hadipranadesign, semuanya nyambung. Dan jangan juga lupa untuk memfollow Instagram Tako di @tako.id untuk melihat episode Tako Lab selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Saya Gunadi. Saya William. Sampai jumpa.